Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pendengar dan jamaah murojaah Quran Ibni Jabar yang sama-sama puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan juga ridho serta nikmat yang telah diberikan sehingga kita semua masih diberikan kesehatan yang afiah untuk tetap istiqomah bertolabul ilmi. Selain itu, salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, jejak langkahnya sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Para jamaah murojaah Quran yang sama-sama dimuliakan Allah, setiap pekan keempat seperti biasanya kajian kita yaitu mengenai Al-Quran dengan pemateri seperti biasa yaitu dari Ibnu Jabar bidang pendidikan yaitu Ibu Ustazah Siti Nur Aisyah. Karena itu mari kita sapa dulu untuk Ibu Aisyah. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mudah-mudahan hari ini bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah, saya Kang. Alhamdulillah. Ya, ini kami menyampaikan Bihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jazakallahu khair kepada Kang Nukman sebagai MC pada malam hari ini. Alhamdulillah, betapa besar rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini bisa kembali menemani sahabat IPMI sekalian di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni mempelajari cara memperbagus atau memperindah Al-Qur'an. Dalam hal ini saya mengampu acara ini bukan saya sudah merasa bisa, tetapi memang kita berbagi, kita sharing bersama-sama. Pada pertemuan bulan lalu kita telah sampai pada huruf nun ke adnal hafah, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan teori di dalam mengucapkan huruf per huruf yang kita ambil dari kitab Matan Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala. Namun sebelum kita menginjak pada materi yang kita ambil dari kitab Manzumah Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, baik kita akan murojaah terlebih dahulu pada malam hari ini. Kita akan murojaah surah Al-Buruj ayat 8. Bagi teman-teman yang ingin membaca surah Al-Buruj atau murojaah surat Al-Buruj dari ayat
1 sampai 8 dipersilahkan. Ya, mangga ya bagi jamaah yang ingin bermurojaah surah Al-Buruj ya dari ayat 1 sampai 8. Ini ada siswa dari Citerep nih, barangkali mau nyoba nih. Iya, mangga. Ya, begitu Bu Aisyah. Nah, namanya siapa? Ini ada siapa? Helmi, coba Helmi. Ada. Baik. Tafadhol, Helmi. Cek. Surah Al-Buruj ya, ayat 1. Dengar. الشيطان الرجيم النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن العزيز الحميد. Masya Allah, tamam. Silakan barangkali ada yang mau murojaah lagi. Kan, barangkali Irman mau coba juga Irman, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء Stop dulu. ذات البروج Sebentar, stop dulu ya. الموت. Stop dulu. Ya, stop dulu ya. Soalnya kalau ini diperbaikinya sudah berlalu ya, kasihan nanti terlalu banyak. Ini tadi basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra itu tebal. Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ra itu tepi ujung lidah ya. Coba kita telusuri. Ini sisi lidah itu adalah yang memanjang dari arah pangkal lidah ke awal mulut ya. Ya. Jadi abo. Jadi jangan kayak ro Indonesia, jangan ro gitu ya, tapi abo. Ya, begitu. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Tahan. Sebentar. Ini di ashabu jangan seperti ada syaktah ya, tapi mengalir saja. Qutila ashabul ukhdud gitu ya. Asha. Coba diulang. Qutila ashabul ukhdud an-nazijatil waqud. Ulang, coba ayat 5 diulang. An-narizatil waqud. Nah, ini bukan huruf za, tapi huruf za ya. Jadi bukan zati, tapi zati. Coba ujung lidah ya, ujung lidah disentuhkan ke
ujung gigi seri bagian atas ya. Nah, ujung gigi seri itu di mana kita buka mulut nih langsung ketemu nih ujung gigi seri nih. Za gitu ya. Coba. An-nari Wis, dzatil waqud. jangan panjang A-nya, jangan panjang. Jangan an ya. Coba. Ulang. An-nari dzatil waqud. Masya Allah. Ya, bagus. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Nah, ini Al-Aziz itu bukan alif ya, bukan hamzah tetapi ain. Coba diulang. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Masya Allah, bagus. Iya, Mangga, ada lagi yang mau coba? Mau merojaah? Ya, persilahkan kepada jamaah yang juga ingin bermurojaah ya, surah Al-Buruj. Sampai 8 atau mungkin saya mau coba ya. Oh iya, Mangga. Baca surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj 1 sampai 8. Iya. Ya, Mangga Teh Happy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Oh, sebentar, tahan dulu. Ini sebentar. Tahan dulu. Ini huruf qaf ya. Coba huruf qaf itu tebal, isti'la. Coba diulang. An-nari dzatil waqud. Coba. An-nari dzatil waqud. Ya, Masya Allah. Idhum 'alaiha qu'ud. Coba diulang sebentar. Ayat 6 diulang, ayat 6. Idhum 'alaiha qu'ud. Tahan. Jadi jangan dulu dilepas ya sebelum menginjak huruf H. Idhum ya. Jangan dulu dilepas lidah dari ujung lidah dari ujung gigi seri atas sebelum menginjak ke huruf H. Jadi jangan idhum tapi idhum ya. Idhum, coba idhum. Ya dialirkan dulu. Idhum. Coba diulang. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Masyaallah, tamam. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Masyaallah. Ini zainya kurang desis sedikit ya. Karena zai ini bersifat sofir. Jadi desisnya harus kenceng ya. Azizil ya. Coba diulang. Azizil hamid. Nah, coba diulangi dari wa manaqamu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi. Jangan terlalu panjang.
Ayo minunya jangan kepanjangan kan ini hanya 2 harakat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Masya Allah sempurna. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Kang Numan? Kang Numan? Kang Numan bisa dengar suara saya? Ya, Kang Noman bisa dinyalakan kembali mikrofonnya. Masih mute. Terima kasih Ya. tadi ya. Ya, silakan Kang Noman dilanjut. Ya. Ya, terima kasih. Ini enggak. Mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Aisyah ya, dari 3 yang telah bermurojaah ini. Ini kebetulan sinyal di sini sedang kurang stabil, jadi tadi sempat sedikit terputus begitu ya. Tapi silakan, apakah ada yang mau bermurojaah kembali? Ini ada beberapa nih yang sudah bergabung ya dengan kita Zoom. Barangkali ada yang ingin mencoba bermurojaah juga surah Al-Buruj ayat 1 sampai ayat ke-8 ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Numan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizky Haryadi. Ya, saya coba mau murojaah juga. Ya, tafadhol Kang. Silakan Kang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul Sebentar. Tahan dulu. Yap. Ini kutila nggak ada tasdid, Kang. Coba diulang. Qutila ashabul ukhdud. Nah, ini di qalqalah hati-hati ya. Jangan sampai ada gitu ya. Jadi jangan ukhdud ya. Tapi hanya pantulan dari sentuhan ujung lidah ke pangkal gigi sari atas ya. Jadi ukhdud ya. Jadi jangan ukhdud jangan begitu ya. Tapi hanya pantulan dari sentuhan ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Ukhdud. Al-ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Nah, itu di kutilanya nggak ada tasydid, Kang. Jadi lurus. Kutila gitu ya. Kutila. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Masya Allah. Idhum 'alaiha qu'ud. Nah, idhum coba. Idhum jangan dulu dipindah lidahnya ya. Jangan dulu dipindah sebelum selesai mengucapkan huruf dzal dan sebelum siap-siap mau mengucapkan huruf ha ya. Idhum coba. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Masya Allah. Sami'na. Terima kasih Bu Ustaz. Iya, sama-sama.
Kang Numan. Iya, terima kasih Kang Rizky Haryadi ya telah bermurojaah surah Al-Buruj. Tidak terasa ya para bahwa dari surah An-Naba ya kita mengadakan program MQ Murojaah Quran ini ternyata sekarang sudah sampai surah Al-Buruj ayat ke-8, berarti sudah 9 kurang lebih. Inilah kalau kita memang istiqomah terus bermurojaah setiap hari tidak terasa itu. Ternyata apa yang kita jalankan sudah hanya dari juz 30. Inilah bahwa ada karomah yang bermurojaah setiap hari ini patut kita pertahankan. Dan bermurojaah nih tadi ayat 1 sampai 8. Barangkali ada lagi jamaah yang bergabung di Zoom ini yang ingin bermurojaah juga, persilahkan langsung menyalakan mikrofon. Ya, persilahkan jamaah. Atau mungkin kan ada review dulu dari narasumber kita nih Ibu Aisyah, mungkin penjelasan dari tajwidnya mungkin atau segala sesuatunya yang ingin disampaikan, dipersilahkan Bu sambil menunggu jamaah yang akan bermurojaah kembali. Iya, baik. Jazakallahu khair Kang Numan. Mari kita kupas tajwid di surah An-Naba dari ayat 1 sampai 8 ini. Ini pertama di ayat 1. Ada was-sama idzatil buruj. Nah, ini huruf waw ya. Mengucapkan huruf waw ini harga mati harus monyong. Karena kalau mengucapkan huruf waw tidak monyong, maka kedengarannya juga jadi ngambang ya. Jadi kalau misalnya ini saya contohkan, ketika saya itu tidak monyong, kan tidak enak. Wa ya. Jadi ketika waw berharokat fathah itu monyong dulu baru ke belakang lagi. Was-samai. Nah di sini afwan teman-teman, saya masih agak kurang sehat ya. Ada alif atau ada idgham syamsiah ya. Nah, sebenarnya ini tasdid ini adalah sebagai ciri ya, sebagai harokat untuk sejam ya. Sebagai orang ajam, karena walaupun tidak pakai tasdid sebenarnya ini sudah apa namanya, sudah pasti ini adalah idgham syamsiah ya, di as-sama ya, di asa ya. As-sama itu ada, kalau di kita di Braille itu alif lam syiddah, alif lam syiddah, kemudian sin fathah mim alif, kemudian ada tanda mad ya, kemudian hamzah. Ini di sini hamzah mufradah ya. Nah, ini di sama ini adalah mad wajib ya. Nah, yang saya permasalahkan ya, apabila di mad jaiz atau di mad wajib atau di silah tawilah ini tidak ada tanda yang 2, 4, 6. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham ya, kalau sudah paham kaidah, walaupun tidak ada tanda, nah kewajiban kita sebagai para pengajar maka memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada santri-santri kita agar di dalam tajwid itu seperti apa ya. Ini misalnya contohnya di mad jaiz ya atau di mad wajib ya. Di sini karena di was-samai ya. Nah,
kaidahnya bagaimana? Nih, ketika mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini sudah pasti mad wajib ya. Walaupun tidak ada tanda, titik 2, 4, 6 itu sudah pasti. Kalau mad tabi'i ya ketemu hamzah di dalam kalimat yang menyatu begitu. Begitu juga mad jaij ya. Kenapa dikatakan mad jaij ya kaidahnya? Apabila ketemu hamzah di dalam kalimat yang terpisah. Walaupun tidak ada sudah tahu mad wajib. Kalau misalnya di mad lazim ya. Kemudian di ayat 2 adalah di kita di Braille Mau'ud. Nah, ini juga sama ya. Yaumi kemudian aul mau'ud. Nah, ini adalah sama izhar qamariyah. Kemudian mau ya. Ketika wawu dan ia bersukun maka dia harus dibaca lembut ya. Karena dia huruf lain. Mau'ud. Nah, ini adalah apa namanya? Mau'ud. Ini qalqalah ya, mau'udnya qalqalah. Nah, kemudian di pada ayat 3 ini tidak ada hal yang sulit, tidak ada hal-hal yang sulit. Nah, ini juga di ayat 5 ini sama ya. An-nari itu adalah idgham syamsiyah atau sudah terlanjur kita kenal alif lam syamsiyah ya. Itu sebenarnya ketika mengatakan alif lam syamsiyah sebenarnya itu adalah idgham syamsiyah. Kenapa dikatakan idgham? Dikarenakan lebur, alamnya nggak kebaca, tapi apa namanya? Lamnya itu walaupun tulisannya ada tapi tidak dibaca ya. Karena lebur ke huruf nun. Nah, kemudian zatil waqud ini sama ya. Sama. Tidak ada yang sulit. Nah, ini di ayat 6 ya. Idhum ya. Idhum 'alaiha. Ini ada di hum mim sukun menghadapi ain ya. Ini adalah izhar syafawi ya. Maka mimnya dibaca jelas. Idhum ya. Idhum. Tapi hati-hati ketika membaca mim itu jangan terlalu ditahan, jangan terlalu juga mengalir karena mim itu bersifat bainiyah ya. Bainiyah atau tawasuk ya di antara syiddah dan rukhwah. Jadi jangan seperti ini. Ini saya contohkan yang ditahan ya. Izahum ya, izahum. Nah, itu ditahan ya. Idhum ya. Idhum. Nah, itu ditahan. Nah, kalau misalnya terlalu mengalir ya. Idhum. Nah, jangan seperti itu, tetapi tengah-tengah saja di antara ditahan dan mengalir. Idhum 'alaiha ya. Idhum 'alaiha. Jadi nempel antara bibir atas dengan bibir bawah tuh cuma sedikit saja ya. Nah, kemudian di ayat 7 juga sama ya, tidak ada yang sulit. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini sebenarnya perlu kita perbaiki ya. Jadi ketika kita mengakhiri bacaan wayahna jangan dalam waqaf lam alif satu petak. Karena ketika kita berhenti di lam alif satu petak maka nanti waqafnya waqaf qabih, waqaf yang rusak ya. Tapi setidaknya kita nih padahal ada tempat waqaf di sini di ayat 9. Nah, ma'rufnya kita berhenti di ayat 9 ya. Walaupun ini akhir ayat, tapi kalau dalam akhir ayatnya itu waqafnya lam alif maka tidak boleh berhenti karena nanti waqafnya jadi qabih, jadi rusak begitu. Kang Numan coba dilihat waktu sudah jam berapa? Ya, sekarang menunjukkan jam 20:39. Jadi masih Ya. sangat luas sekali
Bu Ustazah, enggak. Sampai Baik. jam 9 kita. Ya, baik. Alhamdulillah, ini teman-teman sudah pada murojaah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Berarti ini dengan belajar Quran ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita yang tertunda pada beberapa pekan yang lalu. Kita bersama-sama mempelajari kitab Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan memang syarahnya kita buat ringkas ya, kita ringkas saja, karena kalau memang apa sih namanya, kalau dibikin gamblang ya, dibikin panjang, ini memang tidak akan cukup waktu yang singkat. Teman-teman sekalian, nah kemarin kita telah sampai pada bait ke-15 ya, kalau nggak salah. Nah, sekedar untuk mereview, maka kita ulangi ya, dari huruf nun. Nah, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa nunu min tarfihi tahtu ja'alu wa yudanihi li dhahrin adfalu. Nah, ini pada bait 15. Nah, huruf nun itu keluar dari ujung lidah di bawah huruf lam. Di bawah huruf lam. Nah, kemudian di bawahnya lagi adalah huruf ra ya. Jadi susunannya seperti ini. Adnal hafah ya, adnal hafah itu adalah ujung tepi lidah. Nah, kalau torfu itu kan pas di ujung lidah ya. Dimana ketika kita membuka mulut, nah di saat pertama kita adalah menemukan ujung lidah. Nah, adnal hafah letaknya adalah di samping ujung lidah ya, di samping kiri kanan ujung lidah. Nah, itu yang dinamakan adnal hafah. Nah, cara membunyikan huruf lam, nun, dan ro adalah dengan cara menyentuhkan adnal hafah atau ujung tepi lidah ke gusi ya, ke gusi atau ke langit-langit depan ya, ke langit-langit depan, yaitu di atas daging yang ada gigi kita tumbuh ya, di atas daging yang ada gigi kita tumbuh. Nah, kita coba praktekkan ya. Kita dari huruf lam dulu. Lala, lili, lulu, al ya. Lala, lili, lulu, al. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf lam, maka tepi ujung lidah itu menyentuh ke langit-langit depan atau ke gusi atas ya. Nah, kemudian menyusul huruf nun ya. Na, ni, nu atau nana, nini, nunu, an ya. Anna, anni, annu, an. Nah. Kemudian huruf ra. Nah, biasanya orang Indonesia agak kesusahan nih mengucapkan huruf ra. Karena kita terbiasa dengan getaran ro yang apa ya, yang super getar itu ya. Nah, kalau R Indonesia kan, misalnya kita mengatakan barang ya, barang. Nah, bukan adnal hafah ya, tetapi lidah kali kita malah menjulur ya. Misalnya kita ucapkan barang, barang. Nah, lidah kita menjulur. Tetapi kalau orang Arab ya mengucapkan huruf ro adalah menyentuhkan adnal hafah atau ujung tepi lidah ke gusi atas atau ke langit-langit depan ya. Letaknya itu di atas daging yang mana awal tumbuh gigi seri atas kita ya.
Nanti teman-teman bisa orientasi ya. Nah, jadi susunan gigi kita, misalnya ini awal membuka mulut, nah ini ujung ya, ujung gigi adalah fungsinya buat kita misalnya menggigit, mengerat ya. Nah, kemudian naik ke atas itu adalah pangkal. Nah, di atas pangkal yaitu ada daging. Nah, itu tempat tumbuh gigi. Nah, geser dikit ke atas adalah tempatnya huruf lam, nun, dan huruf ro. Kemudian huruf lam dan ro ini memang huruf yang istimewa karena kadang-kadang dia bergeser tempat. Kenapa huruf lam dan huruf ro ini bergeser tempat? Dikarenakan huruf ro dan huruf lam itu bisa tebal, bisa tipis ya. Bisa tebal, bisa tipis. Nah, insya Allah ini kita akan bahas pada sesi yang khusus ya. Nah, contoh ya, kita ambil contoh secara singkat saja. Ketika kita mengucapkan lafaz Allah, nah Allah, maka itu huruf lam itu bergeser ya, bergeser bukan lagi di tempatnya, tetapi bergeser ke huruf nun ya. Misalnya nih Allah, nah ini bergeser ke huruf nun ya. Tidak lagi di tempatnya, di tempat huruf lam ya. Tetapi ketika kita mengucapkan huruf lam yang tipis, misalnya kulli atau kullah, nah itu di tempatnya, di tempat lam sendiri. Nah itulah huruf lam dan huruf ro itu kadang bergeser tempat tergantung situasi huruf tersebut. Nah, kalau misalnya dia tebal, bisa saja menempati tempat huruf lain. Tapi kalau dia tipis, maka dia bertempat di makhrajnya sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Pada bait 16, Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala mengatakan wa ta'u wa dalu wa ta minhu min ulya sanaya. Kata Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala, dan huruf to, huruf dal, serta huruf ta keluar dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas. Nah, huruf to ya. Mungkin ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena huruf to itu tidak ada yang sama ya. Karena bunyinya beda. Huruf to itu ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas ya. Nah, pangkal gigi seri tadi sudah saya jelaskan adalah awal tulang gigi itu tumbuh ya, bukan di dagingnya, bukan, tetapi di tulangnya, tetapi yang hampir nempel dengan daging, yaitu adalah pangkal. Nah, kemudian huruf dal ya, huruf dal yang titik 1, 4, 5 itu bukan seperti D Indonesia, tetapi kita harus menyelesaikan dengan D Arab ya, dengan dal Arab. Nah, maka orang Arab itu kalau misalnya dia bilang huruf D itu bukan D tapi D, sandal bukan sandal ya. Sandal bukan sandal. Nah, kebanyakan di antara kita mengucapkan huruf dal itu seperti D Indonesia, padahal tidak seperti itu ya. Prakteknya ya, karena kita memang perlu teori ya. Orang ajam itu perlu teori, tidak hanya bisa, ini saya pribadi ya, khususnya saya pribadi, tidak cukup mengandalkan pendengaran, tetapi saya juga perlu teori. Perlu teori untuk mempraktekkan pengucapan huruf-huruf tersebut. Nah, huruf po itu adalah huruf yang bersifat isti'la atau tebal. Nah,
cara mengucapkan huruf to adalah dengan mengangkat pangkal lidah, kemudian ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Mari kita praktekkan. Po, tui, pu, au, po. Po, tui, pu, au, po. Popo, titi, pupu. Ya. Aupo, auti, aupu. Kemudian huruf dal ya. Nah, huruf dal itu juga ujung lidah ya atau torfu lisan menyentuh ke pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Kita praktekkan dada, didi, dudu ya. Dada, didi, dudu. Ada, adi, adu, ade. Ada, adi, adu, ade. Nah, jadi huruf dal torfu lisan atau ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian yang ketiga, wata minhu wa min ulia sanaya. Nah, ini tak juga sama ya. Tak juga sama, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Kita praktekkan. Ta, ti, tu. Tata, titi, tutu. Ata, ati, atu. Nah, jadi jangan seperti T kita ya. Tapi kita harus berusaha seperti taknya orang-orang Arab ya. Atta, ati, atu, at. Ya. At. Nah, ini dalam pengucapan hamas juga terkadang kita berlebihan ya. Misalnya di kokum jadi kokum itu jangan seperti itu. Jadi nanti kayak nambah huruf ya. Kokum. Jadi itu sisa dari nafas yang keluar ya. Sisa dari nafas yang keluar karena dilepas dari makhrajnya apa? Karena kita melepas ujung lidah. Nah, jadi dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas itu ada 3 huruf, yaitu po, ta, da. Atau kita balik, da, ta, po. Atau po, da, ta. Ya, sama ya. Jadi ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas ada 3 huruf, yaitu huruf po, huruf dal, dan huruf ta. Ya. Kemudian pada bait selanjutnya Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan wada'u waza'u wasa'il ulya min tarfayhima. Nah, kata Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nah dalam bait ke-17 dan ke-18 huruf dal, ya huruf za, maaf. Huruf za, huruf sa, dan huruf wo, ya, adalah ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Ya. Wo, za, sa, atau sa, za, wo. Zawo atau zawosa atau zawosa. Nah, ketiga huruf itu keluar dari torfu lisan menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Nah, kenapa suara za dengan suara wo itu berbeda? Sedangkan makhrajnya sama. Nah, yang membedakan adalah sifat. Kalau wo dia bersifat isti'la. Sedangkan za dia bersifat istifal, bersifat infitah. Ya. Kalau tipis pasti terbuka. Nah, jadi walaupun makhrajnya sama, kalau sifatnya berbeda bunyinya jadi beda. Ya. Ini contoh kayak za wo. Ya. Za wo. Padahal sama-sama ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri bagian atas ya.
Tetapi karena huruf wo dia bersifat isti'la, maka harus mengangkat pangkal lidah, ya. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas, kemudian pangkal lidah diangkat, ya. Wo, ya. Wo, za, wo, sa, za, wo, sa, za, wo, sa, atau sa, za, wo. Kita praktekkan satu-satu. Sasa, sisi, susu. Sasa, sisi, susu, as. Nah, ini harus ada getaran, harus ada hembusan angin, ya. Ketika kita mengucapkan huruf hamas, kita pasang tangan di depan mulut. Kalau misalnya sudah ada desiran angin, atau misalnya as. Nah, itu sudah hamasnya sudah ada. Walaupun memang jangan berlebihan. Nah, misalnya ini sasa, sisi, susu, as. Kemudian huruf za, za, zizi, zuzu, az. Ya, az. Ini hati-hati, tahan dulu ya. Ketika za-nya bersukun, jadi jangan dulu dilepas ya. Misalnya tadi di idhum, jangan dulu dilepas ujung lidah dari makhraj da ya. Sebelum kita menginjak huruf yang lain, ditahan dulu. Idhum, karena za ini bersifat jahr, ya. Bersifat jahr, nafas ditahan. Ya. Nah, kemudian kita belum ya huruf za. Sudah. Za, zizi, zuzu, az. Nah, kemudian sekarang huruf wo ya. Ini sama, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Hanya saja wo itu bersifat isti'la. Jadi pangkal lidah harus terangkat. Zo, zizi, zuzu, au. Ya. Zo, zizi, zuzu, au. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Ya, Bu Aisyah. Ya, kenapa? Kanuan? Ya, ini kebetulan sebentar lagi nih kita masuk jam 9 ya. Ini sudah jam 8:57. Nah, jadi mungkin ada waktu sekitar 3 menit lagi, Bu. Nah, sebelum. Iya, baik. Ini enaknya buat praktek atau nih buat teman-teman bertanya ini? Mungkin karena 3 menit lagi ya, mungkin bisa untuk bermurojaah saja mungkin, Bu. Ya, Afwan Kang Numan. Ya, maka. Karena tadi kita dimulainya jam 8:10, mungkin ada toleransi waktu lah. Sedikit gitu ya. Kalau juga ustazahnya ada waktu, bisa untuk sharing atau ada tambahan atau ada pertanyaan dari para jamaah semua seperti itu. Oh iya, betul, bagus. Nah, ini juga ada Syekh Hadian Akbar, Masya Allah. Iya. Terima kasih. Betul. Hadian sudah hadir juga. Saya menyimak, insya Allah. Masya Allah. Sambil praktik. Masya Allah. Terima kasih Kang Al Ustadz Hadian Akbar yang istiqomah ya selalu mengisi di radio Suara ITMI ini. Silahkan barangkali ada jamaah yang juga akan bertanya nih atau sharing kepada atau di kegiatan kajian ini, langsung saja menyalakan mikrofonnya. Saya Begitu. bertanya ke Numan. Ya, boleh Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Aisyah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masya Allah. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan malam ini. Baik. Yang pertama, saya sering mendengar ada orang berbicara tentang tawallud. Mungkin Ustazah bisa menjelaskan apa itu tawallud. Yang selanjutnya bagaimana agar kita tidak membaca Quran itu dengan tawallud begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, Ustazah, apakah sekarang masih mondok atau sudah mukim?
Dan kalau pernah mondok, mondoknya di pondok pesantren mana ya? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Kang Luman? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Al-Ustadz Hadian yang telah menyampaikan pertanyaan. Ini saya sudah beberapa kali nih ketemu dengan beliau, termasuk pernah bersilaturahmi ke pondoknya waktu itu ya, ke Al-Falah Cicalengka. Ya, silakan Ibu, barangkali mau langsung dijawab terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang tawalud, jujur saya tidak tahu. Jujur saya belum tahu tentang tawalud. Yang saya tahu takaluf ya, takaluf di dalam membaca Al-Quran, yaitu berlebihan di dalam mengucapkan huruf per huruf ya, atau melafalkan huruf. Ya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau tawalud, jujur saya tidak tahu. Kemudian mengenai mondok ya, saya sebenarnya tidak mondok lama kayak orang-orang ya. Cuman saya ketika libur sekolah, saya mondok di pesantren Budi Harja Cikoneng Ciamis. Ya, begitu mungkin Kang Numan jawaban saya. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali Ibu Aisyah ya. Jadi kalau misalkan istilah pesantren itu mungkin santri kalong mungkin ya, atau ikut pasaran. Tapi Ikut Kang Numan, ya, bagaimana Kang? hebat walaupun nggak mondok secara betul-betul mondok yang lama begitu, tapi bisa paham kitab Jazariyah, Masya Allah. Betul Kang. Saya saja yang mondok bertahun-tahun ini, waduh, sulit sekali memahami matan Al-Jazari ini ya. Masya Allah. Oleh karena itu, sungguh ya, kita sangat bangga sekali, sangat beruntung sekali bahwa kita bisa mengaji bareng bersama Ibu Aisyah ini. Ya, silakan jamaah yang lain, mungkin ada yang ingin sharing-sharing juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nasir ya. Iya, Kang Nukman, Ustazah Aisyah, saya baru gabung nih, udah sampai di surah Al-Buruj ini malah. Ya, betul ya. Ya, mangga Pak Nasir dari Sukabumi ini sepertinya, Masya Allah. Silakan. Iya. Ini Ustazah Aisyah, saya terus terang nih baru tahu bahwa selama ini saya mengucapkan zal kemudian sa itu kata di atas gigi seri atas, di bawah atau antara gigi seri atas dengan gusi. Selama ini saya melafalkan sa itu justru sa dengan zal itu di ujung gigi di ujung gigi bawah. Oh, iya. Itu. Ya. Jadi tolong ini lebih jelasnya bagaimana ini saja. Terima kasih. Baik. Ya, aduh, punten Kang Man jadi sohobatan ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Jadi ya saya saking semangat buat jawab teman-teman, jadi saya juga nyerobot Kang Man, mohon maaf. Huruf za, sa, bo itu menurut Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Nah, sedangkan ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian bawah itu adalah jatahnya huruf lain. Ya, makhrajnya huruf lain. Nah, itu huruf sin ya. Kemudian huruf sad dan huruf zai. Jadi jangan ketuker ya. Jadi sa, so, zai ya. Sa, so, zai gitu. Jadi jangan ditukar-tukar, harus ditunaikan ya. Karena kalau misalnya kita salah makhraj ya, itu mereka tidak tertunaikan. Walaupun memang teori ini datangnya dari datangnya dari para ulama setelah para khulafaur rasyidin ya. Imam Ibnu Jazari itu hidupnya sekitar tahun berapa ya, saya lupa, nih ada di kitab Al-Jazari. Cuman jauh sekali dengan masa para sahabat. Nah,
kenapa Imam Ibnu Jazari itu membuat teori? Karena memang kita orang ajam. Jadi orang ajam teh susah kalau cuma mengandalkan pendengaran. Ini contoh pengalaman saya. Dulu ketika saya belajar ngaji dengan guru saya di pesantren Budi Harja itu, saya adina amanullah ta'kulu riba al-alfa mudha'afah. Nah, waktu itu saya selalu mantu, jadi al-du'afa, al-du. Nah, karena karena tidak dikasih tahu, jangan mantu. Lah saya tidak tahu bagaimana kan kalau apa supaya tidak mantul begitu. Nah, kenapa orang Arab mah nggak pakai teori? Dan itu mah udah bahasa mereka. Kita juga bahasa Indonesia nggak pakai teori kan hurufnya. T udah aja T, S udah aja S begitu. Nah, jadi bagaimanapun orang ajam teori perlu Pak Nasir dan juga teman-teman lain untuk kita belajar membaca Al-Quran itu sesuai dengan lughah aslinya begitu. Ya mungkin itu Kang Lukman. Oke. Iya, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Nasir dan juga Ibu Ustazah Aisyah ya, yang telah memberikan pemaparannya terhadap persoalan yang telah dikemukakan oleh Bapak Nasir dari Sukabumi. Ya, barangkali satu penanya terakhir mungkin ya, sebelum nanti ada closing statement. Barangkali silakan jamaah yang akan mengumpulkan pertanyaan langsung saja dibuka ya mikrofonnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ketua ya, Bapak Haji Happy. Pak Happy, ngehese narasana. Mohon. Baik, saya ingin aja diberi solusi. Mengajarkan anak sendiri gitu ya, anak saya di rumah untuk melafalkan huruf-huruf dari Al-Quran dengan makhraj yang benar, dengan lahjah yang benar itu sangat sulit. Seperti misalnya mereka melafalkan lafaz Allah saja, membunyikannya jadi Allah, seperti kan kebanyakan orang seperti itu. Kira-kira trik apa yang terbaik yang mesti kita bisa sampaikan kepada mereka, baik secara pengetahuan maupun pengalaman mengajar ustazah seperti itu. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Ibu Aisyah, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Heri Mujianto melalui kolom chat nih. Bertanya bahwa sudah ada belum terjemahan dari matan Al-Jazari ini katanya. Begitu, mungkin bisa sekalian dijawab dengan pertanyaan dari Bapak Ketua PW. Iya, baik. Kalau saya, dan itu juga pengalaman belajar saya dari guru-guru saya. Jadi ketika belajar makhraj itu, anak harus melihat bibir kita. Harus melihat gerakan lidah, rahang, karena memang yang banyak berperan dalam makhrajul huruf ini adalah lidah, rahang. Ya, kalau mulut mah cuma beberapa saja ya, bibir itu hanya beberapa saja. Yang paling banyak itu adalah rahang dan lidah. Nah, jadi kalau saya, pengalaman saya pribadi, anak saya suruh lihat nih gerakan saya bagaimana. Kalau misalnya sa, nah jadi ujung lidah saya tuh disimpan di ujung dari atas saya tuh suruh dilihat sama mereka, begitu. Dan selebihnya sabarlah, sabar. Karena memang segala sesuatu itu tidak bisa instan, tidak ada apa, jangan mau instan. Karena kalau misalnya sesuatu pengen instan, ya hasilnya jadi rusak nanti. Sabar jadi mengajari anak. Hanya mie yang boleh instan kali ya. Iya, cuman kalau saya anak suruh lihat gerakan kita. Lihat mama sini. Misalnya gerakan lidahnya misalnya mengucapkan huruf za. Nah, jangan dulu diangkat kalau saya ujung lidah saya ke ujung gigi seri atas, misalnya huruf za ya. Kalau anak itu belum lihat, kalau benar-benar belum lihat gitu. Kan kalau orang awas bisa pakai gambar ya. Gambar mulut, gambar lidah. Nah, nanti untuk mengajarkan melalui visual itu biasanya pakai gambar itu biasanya gambar lidah, gambar gigi, gambar geraham begitu. Cuman kalau saya pribadi ya itu suruh lihat gerakan saya begitu.
Nah, kemudian untuk Pak Heri Mujianto ya, belum ada. Saya menyalin kitab Al-Jazari ini pertama dari PDF ya, kemudian dari audio yang saya punya begitu. Ini mah apa ya, buat karena saya tuh merasa saya masih sangat kekurangan, jadi saya teh aprak-aprakan aja nyari ini bagaimana sih biar saya teh sedikit bagus bacaan Quran saya gitu. Kalau saya di braillenya ada di rumah, cuman ya hasil tulisan tangan masih banyak yang acak-acakan gitu. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak Happy dengan jawaban saya. Ya, terima kasih kepada Pak Happy dan juga Bapak Heri ya, dari Ketua PW dan Bapak Sekretaris yang telah menyampaikan pertanyaan. Kata Pak Happy tadi cuma ada mie instan, ya sebenarnya mie instan pun tidak betul-betul instan Pak, itu juga harus kita masak dulu gitu, karena kita makan. Artinya memang kata Ibu Aisyah itu betul-betul tidak ada yang instan gitu ya. Kemudian untuk tambahan saja nih dari saya Pak, bahwa untuk matan Al-Jazari itu sebetulnya sudah ada terjemahnya, yang belum ada itu memang versi braille-nya begitu. Bahkan Iya, syarahnya pun sudah ada. Syarahnya pun sudah ada begitu. Ada ya? Ada terjemahannya ya? Ada. Ada. Setebal apa itu, Kang Numan? Saya maksud juga braille-nya. Oke. Maksudnya itu. Setebal apa itu? Itu kan ada 109 bait Pak. Paling kalau di braille kan ya tidak mencapai 20 halaman mungkin. Oh baik, nanti kita braille kan insya Allah. Ya, ada Pak Ketua DPW tah. Iya betul. Ada Pak Nasir Ketua DPW nggak ada. Ada juga Ketua PW. Oh iya, maaf. Kebetulan ada di gudangnya itu. Insya Allah, ya. Matan Al-Jazari, ya. Ya, itu mungkin sementara dari kajian kali ini. Ya, terima kasih kepada para jamaah yang telah antusias, istiqomah. Sekali lagi bahwa tidak terasa kita ini sudah mencapai surah Al-Buruj ya. Perasaan itu baru kemarin kita mulai surah An-Naba ya. Sekarang alhamdulillah sudah sampai surah Al-Buruj ayat ke-8. Berarti besok akan dilanjutkan ayat 9 ya. Besok itu insya Allah yang akan membuat Ustadz Salahuddin dari Kuningan ya. Terima kasih kepada para jamaah baik yang menyimak ataupun yang bertanya, dan terutama kepada Ibu Siti Nur Aisyah yang telah memaparkan panjang lebar ya materinya untuk kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri mungkin akan ada closing statement atau apa istilahnya ungkapan terakhir gitu dari Ibu Aisyah. Kami persilakan. Ungkapan terakhir pada malam hari ini. Ya, persilakan. Mereka sieunan Pak Ustad. Lengiteun atuh. Ada lengiteun. Ya. Ibu Aisyah. Ya, Ibu Aisyahnya mic-nya masih termute. Belum. Ibu Aisyah masih termute ya. Termute mic-nya. Alhamdulillah di Zoom ini kita kehadiran kita Ketua PW Sukabumi, Ketua PD maaf. Ketua PD Pak Adi Nugroho, ada juga Ketua Mentari Hati, Ketua Yayasan Mentari Hati Tehrani. Terima kasih banyak. Ya Aisyah, bagaimana sudah dibantu oleh host, tinggal di unmute saja, klik unmute. Unmute. Jangan lupa nih Kang Gugum. Ya, halo. Nah, sudah. Ya. Sudah. Halo. Ya, halo Aisyah, silakan. Ya, persilakan Ibu Aisyah. Iya. Ini mohon maaf jaringan di saya juga kurang bagus ya. Iya. Sebenarnya kalau dari saya nggak mau sih mengistilahkan ungkapan terakhir ya. Saya pengen masih bersama-sama teman-teman. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bersama-sama lagi. Cuma mungkin kalau dari saya hanya semacam himbauan ya,
yuklah kita pelajari makhrijul huruf itu dengan sebenar-benarnya. Karena modal dasar kita bagus membaca Al-Quran itu adalah dengan benarnya makhrijul huruf. Gitu. Kalau misalnya maaf makhrijul hurufnya rusak, nanti juga yang keluar dari bacaan Quran juga mohon maaf keliru begitu karena tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, tadi saya ambil dari syarah ya, dari syarah kitab Imam Ibnu Jazari Asy-Syafi'i hafizahullah taala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan insya Allah nanti kalau teman-teman perlu di saya ada audionya begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai saya pada malam ini. Saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian saya banyak perkataan yang tidak berkenan untuk teman-teman. Hal ini bukan maksud hati saya melakukan hal itu, tetapi memang karena kefakiran ilmu dan kelemahan fikir pada saya. Dengan demikian saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan waktu saya kembalikan kepada pengatur acara. Ya, terima kasih jazakillah wa barakallah kepada Ibu Ustadzah Siti Nur Aisyah telah menyampaikan materi untuk kesempatan kali ini, memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada kami semua. Begitu juga dengan saya selaku moderator yang mengaturkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri saja dengan Baik, halo Ustadz Numan. Ya. Boleh saya Ya, menyampaikan sedikit himbauan kepada kita semua? Ya, mangga Pak. Ya. Baik, yang pertama semoga kita tergerak untuk istiqomah mengikuti segala bentuk kajian yang diadakan atau yang diusung oleh PW ITMI Jawa Barat. Karena tentu saja itu adalah dipersembahkan untuk kita dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Islam kita. Agar insya Allah harapannya kita makin benar dalam melaksanakan ajaran Islam ini. Jadi banyak kajian-kajian yang kita siapkan. Setiap hari Ahad ketiga dalam setiap bulannya. Setiap malam Rabu seperti ini. Kemudian setiap malam Kamis ke seberapa, Kang Numan? Ya, malam Kamis ke-1 dan ke-3. Malam Kamis ke-1 dan ke-3 itu adalah kajian Riyadhus Shalihin. Dan kajian-kajian lain yang kita tetap adakan. Selain untuk kita dan keluarga juga tentu ketika kita menyebarkan informasi ini dan mengajak teman-teman, sahabat-sahabat kita sebanyak-banyaknya, insya Allah akan makin banyak pula yang akan mendapatkan manfaat. Dan ingat, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Insya Allah itu harapan dan himbauan dari saya atas nama pengurus ITMI Jawa Barat. Hatur nuhun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua yang telah mengingatkan kepada kita semua dan menghimbau ya untuk senantiasa aktif dalam taklim yang diselenggarakan oleh khususnya pengurus wilayah ITMI Jabar. Ya, terima kasih kepada para jamaah yang telah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh ITMI Jabar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan, keberkahan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bukan hanya bersaudara di dunia akan tetapi dapat bermuajahah, berjumpa dan bersaudara juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.